fokus untuk ke game yang ketiga, back to the OG map, ini dia Erangel. Chess betul, dan akhirnya kita bisa melihat untuk gameplay yang ketiga kalinya untuk map yang sama, yang kedua kalinya untuk Erangel itu sendiri, di mana bagian flat path juga ini cenderung masih cukup lah bisa dijadikan alternatif untuk beberapa atlet. Masih fair untuk pembagian flat path-nya, dan udah mulai ada beberapa atlet yang melakukan early drop dan bagian selatan. Mungkin seperti biasa akan diisi kembali oleh para atlet-atlet yang sebelumnya juga mereka menguasai ke bagian lebih selatan dari Erangel itu sendiri. Yap, betul. Ini dia kondisi drop spot untuk di game yang ketiga atau di Erangel yang kedua. Tembakan langsung diberikan. Kali ini Kamboja benar-benar agresif untuk di early game-nya. Setelah mendapatkan weapon, langsung memanfaatkan momentum yang dia dapatkan untuk memberikan tembakan. Tapi gimana? Yang dia tembak naik vehicle dan jaraknya tertutup dengan cepat. Jadi ya udah, nggak bisa mendapatkan poin pertama untuk satu pemain dari Kamboja ini. Yes, betul banget. Dan sekarang bahkan di bagian center kita bisa melihat juga ada Yuha yang menguasai bagian Pochinki untuk seorang diri sejauh ini, dan sementara waktu dari bagian atlet-atlet lainnya masih berusaha untuk melebarkan sayapnya, dan ternyata dari Genfos akhirnya berhasil bisa mendapatkan poin pertama untuk di early void-nya. Bahkan belum sampai 2 menit Genfos berhasil bisa mendapatkan 1 poin pertama untuk tim Indonesia. Lagi-lagi Genfos loh. Lagi dan lagi, Genfos entah kenapa gue ngelihat kayaknya dia yang paling siap di antara atlet Indonesia yang lainnya. Dia selalu menggelegar di setiap map yang dimainkan, selalu membawa setidaknya 1 atau 2 elimination. Dan ini dia yang tersorot kembali, yaitu Genfos. Dengan weaponnya saja, UMP tidak ada second weapon dan belum ada vest, belum ada helm, bahkan healingan pun masih belum terlalu bagus karena baru memiliki 5 bandit. Win. Ya betul banget. Dan ini pasti masing-masing atlet mereka berharap di early-nya mereka nggak harus kontes dengan kontender lainnya. Mereka masih berusaha untuk fokus memperdalam lagi lootingan mereka, resource mereka. Sama halnya dengan Ferrari. Ini weaponnya masih perlu banget diganti dengan weapon yang lebih memadai lagi karena masih terpantau masih ada Bizon dan juga M16 yang ada di tangan seorang Ferrari. Ya betul, ini kayaknya kalau gue perhatikan live chat ya, ini kayaknya komunitas kita ini adalah tipikal komunitas yang kalau main tuh barbar gitu. Karena main di klasik. Wow. Karena main di klasik makanya barbar. Kalau Tusun coba lagi. Nah kalau di sini Tusun hilang poin. Jadi nggak mungkin barbar gaming menjadi faktor pilihan utama karena masih ada opsi-opsi lain untuk mendapatkan poin yang lebih banyak, Win. Ya betul, dan seandainya kalau misalkan kita pengen lebih agresif lagi juga kita pasti harus bisa memikirkan kayak langkah selanjutnya seperti apa. Kita harus bisa menjaga badan kita juga lebih maksimal lagi, kata kapasitas sendiri ya kan. Udah gak ada kesempatan untuk kita bisa di revive oleh rekan satu tim karena kita bermain solo. Kita percaya sama diri kita sendiri, dan sekarang nampaknya dari Red Kit semakin lebih percaya diri lagi. Dia menyusuri bagian compound to compound, ini masih ada di area Rozok. Ternyata di bagian Rozok juga sejauh ini di bagian minimap udah mulai terpantau ada beberapa atlet juga yang melakukan drop spot di bagian keluar dari Rozok. Yes, ini gue ngelihat Rankit ya, yang keputer di otak gue itu Rancit gitu loh. Bukan Rankit tapi Rancit. Jadi player Indo yang lain ini kan, bukan pemainnya Filipin jadinya. Ini cuma beda C sama K doang, Win. Iya betul, mirip-mirip Rankit, Rancit. Betul, mirip-mirip player Indo lagi. Dan sekarang ngomong-ngomong player Indonesia, tadi juga terpantau adanya movement ataupun rotasi yang dibangun oleh salah satu atlet dari Indonesia. Dan kita masih melihat juga POV dari tim Myanmar, dari Vin yang mengendari baginya di area yang cukup open. Ada satu buah compound yang tidak terlalu luas yang akan coba dia secure nampaknya seorang diri. Ya betul, belum ada fight lagi yang terjadi. Kayaknya semuanya udah menurunkan temponya kembali. Tapi baru disinggung menurunkan tempo, tiba-tiba sudah mulai ada pick off lagi yang terjadi tadi, di mana pemain dari Brunei yaitu Kizo mendapatkan poin pertama dia, memulangkan satu pemain yang berasal dari Laos kah? Karena Laos tiba-tiba berkurang satu anggotanya, udah tinggal 5 atau dari Vietnam gitu, karena udah ada 2 negara yang jumlah pemainnya berkurang. Bahkan kali ini Jisoo dipulangkan ke arah lobby. Fight terjadi di bagian lain, tapi memang susah banget buat menangkap momen di mana ada tim ataupun ada atlet yang sedang melakukan fight ya, Win, karena ini semuanya solo, jadi nggak bisa ditangkap satu persatu oleh observer kita. Ya, betul. Dan sejauh ini Kamboja yang udah kehilangan satu atletnya, dari Laos satu atlet, dan juga dari Vietnam satu atlet. Dan sementara waktu dari Gatani masih bisa take cover di balik satu buah compound, masih bisa melakukan boosting terlebih dahulu sebelum nantinya dia mengambil movement lebih lanjut lagi. Inginkah dia kontes atau dia ingin memperjauh lagi jaraknya? Tapi di bagian luar ada rotasi juga dibangun oleh seorang Forza yang tadi juga berusaha untuk menggerecoki posisi dari seorang Gatani.
Betul, cuma digodain doang sebentar, habis itu di ghosting, ya ini tipikal-tipikal yang kurang setia kayaknya. Udah dicolek kan, udah di WA, terus tiba-tiba di ghosting begitu aja, hilang. Tidak jadi mengincar seorang Gotani dilepas begitu saja, Forza memilih untuk bermain objektif untuk di game kali ini. Sementara Potato dari Indonesia yang masih belum maksimal untuk di 2 game awal tadi, gua harapkan dia bisa menambal kekurangan yang terjadi di 2 game sebelumnya. Amin, amin, amin. Dan kita pasti berharap Potato bisa memberikan yang terbaik untuk di game kali ini. Walaupun di depan Potato itu juga terpantau adanya player dari tim Thailand Beer Eleven. Dia malah semakin mengetahui lebih hati-hati lagi ada player dari tim Indonesia Potato yang akan coba dijaga pergerakannya oleh Beer Eleven. Ya, tapi kayaknya masih belum terpantau dengan komit. Oh, dibalikin lagi. Gue kira nggak dibalikin lagi gitu untuk melihat situasi antara Bir dan juga Potato, di mana dua pemain ini udah saling berdekatan. Gue nggak ngejamin dan nggak yakin Potato tahu di mana keberadaan dari seorang Bir Eleven, dan itu dia momentumnya lewat. Potato berhasil merespon tadi, bukan sebuah respon yang tepat sebenarnya, tapi berhasil tadi untuk bergerak cepat sehingga tidak ditembak oleh Bir Eleven. Potato mulai naik ke arah vehicle-nya dan sepertinya Bir semakin mendekat. Ini bakal ada penculikan, sudah mulai keluar tembakan dari bagian belakang. Masih ditunggu timingnya dan sudah ditembakkan, namun Potato berhasil lolos dari sergapan seorang Bir Eleven. Sebuah backstep yang gagal dilakukan tadi Potato, sementara ini selamat untuk di menit yang ke-7. Yes, betul. Dan untungnya tadi masih ada miss the moment dari seorang Beer Eleven yang akhirnya membuat Potato masih bisa melarikan dirinya dengan menggunakan vehicle yang sudah didapat. Tapi nampaknya dari Myanmar, Vin mendapatkan targetnya. Bahkan ada loot crate juga yang bisa dia dapatkan. Dia maksimalkan untuk bisa memperkuat lagi resource-nya untuk berjuang ataupun survive sampai dengan ke late game. Ya, belum ada fight lagi yang terjadi. Tadi hampir kita melihat Potato dipulangkan dengan cepat untuk yang ketiga kalinya. Tapi untungnya nyawanya masih bisa terselamatkan karena tercover dengan adanya beberapa rumah dan bangunan yang ada di sekitar Gergopol. Ya, setuju banget. Dan sekarang kita bisa melihat juga POV dari player tim Brunei Galaxy yang juga masih berusaha untuk mendapatkan beberapa vision, tapi malah dari rekan satu negaranya juga, dari Rai Bentley, yang mendapatkan satu pick off pertamanya untuk di menit yang ke-8. Gue demen nih, sudah mulai ada komen-komen bernuansa positif ya dari Candy G46. Aman pas, gue ada feeling chicken nih buat Indonesia. Amin ya, amin. Kita doakan bisa ada chicken untuk Indonesia di game 3 game yang tersisa. Tapi ini dia sebuah hal yang tidak ingin kita lihat karena Potato mengganggu pergerakan rotasi dari seorang Jaden. Untungnya Jaden masih bisa membanting setir dan menghindari peluru panas dari seorang Potato. Yes, betul banget. Dan sejauh ini masih aman ke 6 atlet dari Indonesia dan dari Kamboja. Itu hanya meninggalkan satu atlet lagi yang akan coba berjuang di tengah keramaian dari 46 atlet yang masih tersisa. Dan Jaden yang tadi coba untuk di pick off oleh Potato masih bisa meloloskan dirinya dengan menggunakan bagi yang dia miliki, sedang mencari tempat yang mungkin akan coba dia secure, akan coba dia amankan sampai nanti menunggu circle juga mengecil. Ya, sambil nunggu momen fight-nya, sambil nunggu chicken buat Indonesia, kita tes kompaknya dulu kali ya. Chicken buat Indonesia di 3 game terakhir, let's go. Hashtag Amin di kolom live chat dimanapun kalian nonton. Mau di YouTube ke, Facebook ke, TikTok ke, semua spam hashtag Amin untuk Indonesia WWCD di game-game terakhir ini. Let's go guys, kita tunjukkan kekompakan kita. Kita tutup yang toxic-toxic dengan komen-komen dan doa positif di live chat. Let's go. Amin, amin, amin. Ayo kita tunjukkan kalau misalkan komunitas Indonesia, komunitas PUBG Mobile terutama itu adalah komunitas yang positif dan juga sedang memfokuskan dirinya untuk bisa mendukung ke-6 atlet yang sekarang sedang berjuang di individual turnamen. Ini perjuangan mereka tuh bukanlah perjuangan yang mudah loh. Dia harus bisa menaklukkan dari negara-negara lainnya juga, atlet-atlet yang sama-sama ingin mengharumkan nama negaranya juga. Gokil Win, kalau lo lihat sekarang di live chat semuanya hashtag Amin. Gue pantau di Facebook aman, di YouTube aman, di TikTok aman. Ini baru komunitas yang sehat nih, yang mendoakan prestasi Indonesia supaya bisa bangkit dari posisi mereka saat ini di leaderboard, supaya bisa naik. Karena tadi kalau nggak salah gue hitung tuh terpautnya paling dekat itu ada di 23 poin untuk ngejar posisi pertama, sementara ini mid lane dari Vietnam.
Ya, ya betul banget dan ini point chicken dengan placement yang begitu tinggi itu sangat penting untuk bisa menjadi gebrakan baru tentunya untuk atlet dari Indonesia. Dan sekarang yang memberikan gebrakan dari Snipe berusaha untuk ke zoning out Yuhai yang dipaksa dicicil HP damage-nya, seberat HP damage berkurang, tapi dengan adanya beberapa tembakan itu membuat sinyal King untuk bisa melihat lagi ke bagian lower ground untuk bisa mendapatkan mangsanya ke seorang Snipes. Betul tadi. Ada pemain dari Myanmar yang sudah mulai memperhatikan apa yang terjadi di bagian lower ground, langsung dikontrol dan dicek bawahnya, namun Snipes berhasil mendapatkan tempat yang begitu aman setidaknya. Sementara ini untuk menghindari tembakan dari seorang King. Berbeda halnya dengan Yuhai yang tadi tertembak oleh dua atlet yang berbeda dari negara yang berbeda juga, membuat dia hampir saja terpulangkan ke lobby, tapi untungnya dengan kecepatan bagi dia bisa mengamankan posisinya saat ini di area compound yang cukup nyaman. Tapi ada red face di Wah. bagian atas di sekitar Yuhai. Yes, betul. Tapi keuntungan dari Red Fast, dia udah bisa melihat pergerakan yang dibuat dari Yuhai, masih bisa mengelak, dan Potato kita berharap masih bisa lolos dan untungnya masih bisa selamat dari gencaran peluru panas dari tim R7, itu dari tim Laos yang masih bisa memberikan beberapa pressure-nya, walaupun Potato pada akhirnya masih bisa selamat. Lagi-lagi Potato membuat kita tuh deg-degan juga, Kak. Betul, ini Potato nih suka banget membuat caster deg-degser ya. Dari game pertama tuh gue perhatiin, dan di arah lain, di elimination feed-nya ada satu pemain dari Vietnam yang dipulangkan ke arah lobby. Tadi OneSec berhasil mendapatkan poin pertama untuk di game yang ketiga. Tapi back to the topic untuk membahas Potato yang berulang kali membuat hati kita selalu deg-degser. Iya, iya betul. Deg-deg berharap oke, Potato selamat masih bisa Oh, ini survive dia. sampai ke late game. Dan sekarang Snipes yang akan coba ikut mengambil bagiannya King. untuk bisa melihat, dan King udah mulai loncat-loncat dan itu terlihat banget bagian kepalanya, tapi masih tahan juga peluru panas dari seorang Snipes. Ini dia gerakan terpesona dari seorang Snipes. Apakah bisa mendapatkan poin pertama? Terpesona. Si Snipe terpesona. Naik alon-alon, tapi King masih belum sadar. Belum ada tembakan dan masih benar-benar sneaky peek untuk mendapatkan pick yang berarti seorang King. Belum melihat keberadaan dari seorang Snipe karena memang dia bersembunyi di sebuah bush yang tidak terlihat oleh seorang King, Windy. Iya, Ses, betul. Masih ada satu area rumputan yang cukup tinggi untuk bisa menghalau visionnya, dan King belum menyadari adanya Snipes yang berusaha untuk mengendap-endap masuk ke area pertahanan dirinya. Dan sekarang King udah mulai dilihat, udah mulai bangkit, dan Snipes memberikan happy birthday yang sukses. Akhirnya Snipes upayanya tidak sia-sia karena berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination point. Mission sukses untuk seorang Snipes mendapatkan poin pertama tanpa menerima counter shoot dan counter damage yang begitu mendalam. Dan kita bakal berpindah langsung menuju ke bagian lain di mana Yuhai. Lagi-lagi kita masih memantau permainan dari tim Malaysia. Tapi kali ini kita bakal melihat Genforce yang sudah mulai masuk ke bagian lantai 1. Ada granat dari seorang newbie yang sudah mulai dimasak dan di-cancel. Dimasak kembali lagi, dan Genforce keluar dari bagian rumah. Sudah mencium bau-bau tidak bagus sepertinya, membuat Genforce mengurunkan niatnya untuk mengecek ke bagian lantai 2. Tapi dia masih penasaran kayaknya, Win. Iya, dia masih masuk ke area bagian compound yang sama, berarti adanya sharing compound yang terjadi. Bahkan sekarang juga udah mulai terhimpit satu player dari Thailand, Gatani, terjebak di satu buah shack yang cukup kecil, akan coba diberikan pressure dengan tapping yang begitu mendalam dari seorang Yuhai. Dan sekarang Demrut juga masih sama-sama memiliki vision yang cukup tinggi, memiliki bagian atap dari satu buah bangunan. Di balik broken wall ada perwakilan dari Filipina berusaha untuk memberikan beberapa granatnya diletakkan bagian atas, tapi kita bergeser lagi. Genforce mencari, udah mulai low HP, akan coba dicari. Genforce akan coba mencari lagi korban tambahannya, akan dicari, diubek-ubek, dikejar. Genforce tidak akan pantang mundur untuk bisa mendapatkan confirmnya lagi ke tim Filipina. Oh, ini dia granat, bukan granat tapi stun granat. Ini flashbang bakal dilemparkan ke bagian depan sana, tapi Yubi bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Dia bakal menggocek Genforce juga, di mana ini dua atlet yang sedang bermain kucing-kucingan. Ini udah kayak kita lagi nonton Tom and Jerry, yang mana Tomnya, yang mana Jerry-nya, tapi lagi saling mencari satu sama lain. Yang satunya pengen kabur. Kayaknya yang bakal jadi Tom adalah Genforce, karena dia yang bakal mencari keberadaan dari seorang newbie, Win. Iya, saya sebut, dan juga nampaknya newbie dia terbatas dengan healing-healingan yang dia punya. Hanya ada beberapa bandage tadi yang baru sempat dia pergunakan, dan sekarang Genforce masih berusaha untuk bermain hide and seek, dicari ke bagian luar dan juga dicari ke bagian dalam, masih berusaha untuk mencari beberapa picknya ke bagian luar. Shooting out dilakukan, tapi Genforce masih belum bisa mendapatkan clear visionnya ke seorang newbie. Kelihatan ketahuan, dan volley-nya terstep.
terdengar sebuah predik yang terprediksi oleh seorang Genfos benar-benar menjadi pemangsa. Ini Tomnya pinter, Genfosnya pinter untuk memprediksi setiap langkah yang dibuat oleh newbie. Wow, poin berikutnya kembali diamankan oleh seorang Genfos. Chess betul, dan akhirnya tadi voting yang berhasil bisa digagalkan oleh Genfos. Pendengaran yang sangat amat tajam datang dari seorang Genfos. Dan kita masih lihat juga di bagian elimination feeds-nya, Thailand juga sedang fight ke tim Vietnam. Dan Myanmar Win melihat adanya beberapa rotasi juga yang dibangun oleh para atlet yang sedang mengitari juga di bagian area keluar dari kempon mereka. Beer 11 juga nampaknya tidak luput dari pandangan seorang range di zoning beberapa tembakan tadi, tapi masih belum bisa mendapatkan beberapa knock-nya tadi ke seorang Beer. Itu tadi the next level play banget sih dari Genfos. Itu kalau gua berkomentar lebih nih ya, itu bukannya kabur terus ketahuan, tapi Genfos yang ngegiring si newbie tuh gerak ke jendela itu gitu. Dia ngerakin pintunya, dia ngasih bunyi step di sebelah kiri, mancing newbie-nya masuk ke dalam rumah, dan terprediksi datang dari bagian jendela dapur disambut dengan manis oleh Genfosnya. Gila, itu pancingan yang sukses banget. Tapi Luxi, what happened? Dia pulang karena lobby? Iya, karena satu perwakilan dari Indonesia itu udah gugur untuk di game yang ketiga. Masih tersisa 5 atlet lagi. Berarti Luxi, benar kata Kapasta, sudah harus dipulangkan juga. Di menit yang ke-16, dan sekarang kita masih fokus kembali Thailand. Mr. Vibe mengamankan area yang benar-benar open seorang diri, bahkan sekarang juga udah mulai bertambah lagi. Dan Potato mendapatkan poinnya ke seorang Ferrari, tapi ternyata nampaknya kabar buruk juga datang dari Indonesia. Genfos terpick off juga menyisakan 4 atlet untuk tim Indonesia. Betul sekali, sudah ada Luxi dan juga Genfos yang dipulangkan karena lobby. Tinggal 4 atlet Indonesia yang tersisa, tinggal Alan, Potato, Redface, dan juga satu lagi berarti Jaden, betul. Jaden tadi ditembak sama Potato ya di sekitar Gergopol. Ya, betul. Dan sekarang bahkan dari Demrut juga di tengah gempuran dengan adanya beberapa red zone buatan dari seorang Frankie dari tim Malaysia. Dan itu dia explosion yang memberikan beberapa splash damage yang begitu mendalam, dan hanya menyisakan seperempat HP lagi untuk seorang Demrut bisa bertahan. Yap, betul. Ini dia pergerakan demi pergerakan sudah mulai dibangun. Bahkan dari arah tim Malaysia, mereka masih bisa mempertahankan jumlah dari 3 atlet mereka yang tersisa sementara ini, karena 3 lainnya sudah terpick off di early to mid game tadi. Sementara kali ini kalau kita lihat dari Frankie yang masih belum masuk ke dalam zona keempat, di tengah-tengah blue zone yang juga sudah mulai bergerak cukup dekat dengan blue zone yang keempat, dan sudah terpantau juga oleh pemain dari Thailand. Ada Swab yang sudah mulai menggerakkan vehicle-nya, terlihat dari bagian belakang, tapi Ras bakal ada close combat dan dimenangkan oleh seorang Frankie di arah sebuah shake. Bertambah atau muncul akhirnya poin pertama untuk seorang Frankie. Yes, betul, tapi nampaknya kabar buruk juga datang dari Mr. Vibe karena udah mulai dilihat visionnya dari seorang Global, tapi malah Global yang pick off dari sisi seorang Mr. Vibe, dan nampaknya keunggulan masih ada di pihaknya untuk saat ini. Masih punya vehicle, masih punya low ground untuk bisa dijadikan satu buah heading spot, bahkan smoke juga sudah dimainkan, dan sekarang bahkan dari Beer 11 yang ditumbangkan juga bersamaan, di mana Swab yang menumbangkan satu rekan senegaranya. Ya betul, sudah ditumbangkan satu anggota dari Thailand, dan kali ini malah Swab yang dipulangkan oleh seorang Frankie terlihat begitu meyakinkan. Setelah tadi Frankie mendapatkan WWC di Miramar, kali ini dia benar-benar menggila, Windy. Yes, betul banget. Ini benar-benar luar biasa banget. Udah mulai ada beberapa atlet yang mereka udah mulai menaikkan tempo mereka lebih berani lagi, mereka lebih percaya diri lagi. Dan sekarang nampaknya dari Frankie juga cukup cerdik. Dia tahu di bagian depan itu benar-benar open banget, makanya smoke juga sudah mulai dia mainkan. Tapi kedatangan tamu lagi Potato harus berhadapan dengan player dari Laos, sama-sama mengokan granat, dan granat dari Potato dilontarkan, dilambungkan, tapi nampaknya dari Laos sudah mulai berpindah, udah mulai keluar di zona nyaman, dan bahkan close combat terjadi, dan nampaknya sayang sekali Potato harus digugurkan terlebih dahulu posisinya oleh seorang Honda. Memang Honda semakin di depan ya, tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari Indonesia, atlet dari Indonesia dipulangkan karena lobby. Mau kabur Demrut, ditembak dari bagian belakang, namun Frankie masih belum bisa mendapatkan kepala dari seorang Demrut. Sudah mulai menghentikan vehicle-nya dan sedikit menenangkan diri, karena ini dia nggak tahu apakah depan dia bersih, karena tembakan dari belakang sudah mulai muncul dari seorang Frankie tadi.
Yes, betul, dan udah dimulai diputar balikannya juga kendaraan dari Mr. Five udah mulai bergerak, udah mulai menjauhi posisinya sendiri, tapi di bagian lainnya dari Eroza juga mendapatkan satu atlet lagi dari tim Malaysia. Eroza mendapatkan poin yang kedua kalinya untuk dirinya sendiri. Oh, Mr. Five mau kabur dan berhasil ternyata, tapi Rosa masih memberikan tembakan dari bagian sebuah rumah. Kabur ngibrit begitu aja dan berhasil touchdown dengan darah yang begitu tipis. Masih berputar-putar mencari tempat yang nyaman dan di bagian lain Rangkit dipulangkan ke arah lobby dan ini dia pemain dari Thailand, Gatani yang tadi di Miramar dia benar-benar bermain dengan bagus tapi sayangnya gagal membawa WWCD untuk Thailand. Yes, betul, dan ini bisa kita lihat udah ada terkikis lagi para atlet dan sekarang makin terkikis lagi karena dipulangkannya satu perwakilan dari Kamboja Zero. Juga tidak luput dari pandangan seorang H2R dari Filipina yang memecah telur pertamanya untuk game yang ketiga. Bahkan kita bergeser lagi POV-nya Honda lagi-lagi mendapatkan lagi beberapa pundi poin elimination lagi dengan total 2 poin elimination untuk saat ini dipegang oleh Honda. Betul, ternyata Honda bukan yang terdepan, tapi Honda selalu di hati. Salah slogan gua guys ya. Ini dia, Honda sudah mendapatkan 2 elimination. Kali ini kayaknya bakal mendapatkan elimination berikutnya. Karena tadi gua melihat adanya sebuah vehicle yang bergerak mendekat menuju ke arah Honda. Lihat, semua mobil-mobil yang dimiliki oleh Honda saat ini. Wah. Lihat itu mobil apa itu, Brio segala macam, semua lengkap pokoknya ada di sekitar Honda. Ya, betul banget, itu enak banget sih, dia punya fortingan, dia punya smoke juga dimainkan area belakangnya biar gak mudah terbackstep. Tapi hal yang tidak kita inginkan nampaknya harus terjadi. Jaden diburu oleh rekan satu negaranya Redface. Melihat pergerakan cukup bebas dari seorang Jaden tapi akhirnya teralihkan lagi visionnya karena tim Filipina juga yang tidak luput dari pandangan mereka. Tapi nampaknya dari tim Vietnam, Vicoy yang mendapatkan posisi seorang Jaden. Yes, Picoy kill Jaden. Barusan kita lihat tadi dipulangkan begitu saja menuju ke bagian lobby. Berarti Indonesia hanya menyisakan 2 saja. Tinggal Redface dan juga Satar, Windy. Betul, tapi ini udah mulai ada peningkatan untuk atlet-atlet dari Indonesia. Udah masuk ke dalam posisi top 11. Dan kita berharap bisa semakin memaksimalkan posisi yang mereka miliki. Dan bahkan granat dari Laos connect ke satu player dari tim Filipina. Yap, masih terpantau kali ini Vicoy. Vicoy masih mencari keberadaan dari atlet-atlet lain. Vicoy dengan fortingan sebuah vehicle yang sudah dia buat. Tapi sepertinya Porza sudah memantau pergerakan dari lekukan tersebut. Hanya berdiam diri di dalam sebuah shake yang sudah dia dapatkan. Apalagi ini shake-nya ada di tengah-tengah circle yang kelima, Win. Ini dia, bermain objektif adalah permainan yang bagus. Betul, dia punya area, dia punya shake, bahkan dia juga memiliki area circle yang juga masih mendukung dia untuk bisa bertahan sampai dengan circle-circle selanjutnya. Dan mungkin ada beberapa atlet yang mencoba untuk nge-retake areanya dia. Dan sekarang juga kita berharap tim Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Betul, kita harapkan dari 2 atlet yang tersisa bisa membawa WWCD untuk di game yang ketiga kali ini. Belum terpantau di mana keberadaan dari atlet Indonesia yang ada untuk di menit ke-22 kali. Tapi pergerakannya dari seorang range terlalu barbar. Rosa berhasil mendapatkan eliminationnya yang ketiga. Sebuah vehicle yang bergerak mampu dijatuhkan dan dipatahkan pergerakannya. Jumlah elimination dari Rosa pun akhirnya bertambah kali ini. 3 sudah dikumpulkan. Iya, dan kita masih melihat Indonesia masih bisa survive, masih masuk ke dalam posisi top 9. Berarti at least minimal 10 poin udah mereka kantongi. Tapi nampaknya Redface terlihat dari segi posisi seorang Porza dan juga harus ditumbangkan. Tapi masih ada satu atlet lagi Indonesia, yaitu dari seorang Satar yang masih bisa bertahan. Masih ada Satar. Kalau kita berbicara tentang Satar tentunya tidak diragukan lagi karena dia sering sekali menjadi kunci terakhir, menjadi pilar terakhir untuk Indonesia, untuk GD Gits. Tapi apakah kali ini dia bisa membawa WWCD untuk Indonesia di game yang ketiga? Honda masih bertahan dengan fortingan yang cukup matang kali ini. Brio yang sudah terbakar akan dimanfaatkan untuk Honda bertahan. Dijadikan fortingan di pinggiran circle yang ke-6. Yes, dan kalau misalkan kita lihat di bagian belakang itu bagian backline dari Honda itu benar aman banget. Tapi nampaknya awan terspul dari posisi seorang Gatani. Tapi ada counter yang diberikan juga di tim Filipina yang entah kenapa somehow menyelamatkan posisi dari seorang Satar. Alan masih bergerak, Satar masih belum terlihat sepertinya dari H2R. Masih bertahan dan ada tembakan dari bagian depan. Kayaknya dia nggak tahu kalau di bagian kanan masih ada pemain, masih ada atlet
yang menjadi cacing kali ini cosplay, tapi sepertinya bakal dicek dengan menggunakan scope 6-nya, M4 di tangan, namun masih belum nge-spot keberadaan dari seorang Alan, dan itu dia tertangkap dari Kekeron yang keempat. Satu pemain Indonesia yang terakhir hilang, dan kali ini Laos yang memiliki wakil terbanyak. 3 atlet dari Laos masih tersisa di menit ke-24. Wow, tapi tentunya nice try untuk Satar. Dia posisi 5, berarti dia mendapatkan 13 poin untuk placement itu sendiri. Dan sekarang masih bertahan satu atlet terakhir dari Filipina, dari H2R. Masih menjaga pondasinya, masih menjaga posisinya, tapi terlalu jauh ataupun terlalu sulit untuk dia bisa menembus pertahanan dari tim Laos. Betul, masih diintip-intip oleh 3 pemain dari Laos kali ini. Honda yang masih mengintip dari celah-celah mobil yang sudah dia parkirkan. Ini Laos enak banget sih. Semua pemain mereka itu cukup dekat untuk masuk ke dalam zona dan sudah mendapatkan area yang cukup nyaman. Ya betul. Dan bahkan ada getaran juga ya, hampir menyumbangkan satu perwakilan ataupun satu atlet dari Laos. Dan ini kita bisa lihat juga Filipina juga masih berusaha untuk membagi split fokusnya, split visionnya ke 3 titik yang berbeda. Dari Eroza akan semakin diwaspadai lagi, tapi Circle udah mulai semakin menghimpit posisi dari H2R. Betul, itu susah banget sih. H2R kayaknya bakal memilih hilang dengan Blue Zone, tidak ingin memberikan poin tambahan lagi. Ini dia 3 atlet yang tersisa dan 3-3-nya berasal dari Laos. Tinggal fight terakhir untuk ketiga atlet ini, Windy. Setuju banget, dan kita akan melihat apakah movement selanjutnya yang akan coba dibangun oleh masing-masing atlet. Dan dari Eroza sedang melakukan healing terlebih dahulu, memaksimalkan kit yang dia miliki, tapi nggak dapat lagi karena top 2-nya sekarang ada dari negara Laos. Betul sekali, 1v1 situation, battle saudara lagi, perang saudara lagi, kembali lagi terjadi. Sudah mulai terlihat tembakan langsung dilontarkan begitu saja, dan Honda memang semakin di depan. Honda selalu di hati kali ini. Honda bakal mendekat menuju ke seorang pemain kembali yang ada di depan sana. Jika tipis, tapi what happened? Aya naon kumaha damang? Honda kalah fight. Honda pulang ke lobby, tapi tetap saja